Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marcelina dengan nomor NIM 2000512019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil tugas akhir yang sudah saya selesaikan hingga bab 2 saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja masuk. Yang pertama, yaitu saya mengangkat judul tugas akhir Strategi Penerapan CRM pada CV Tabek Raya Motor di Kota Baru, Kabupaten Solo. Adapun isi dari slide 1 yaitu cover, slide 2 kata pengantar, slide 3 daftar isi, di mana daftar isi ini mencakup kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, metode magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan. Kemudian terdapat bab 2 pembahasan mengenai konsep manajemen hubungan pelanggan, pengertian manajemen hubungan pelanggan, komponen manajemen hubungan pelanggan, tujuan dan manfaat CRM, fungsi CRM, dan dimensi manajemen hubungan pelanggan. Dan di slide terakhir terdapat daftar pustaka. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Paragraf 1 menjelaskan mengenai fenomena perkembangan bisnis pada saat sekarang ini. Kemudian paragraf kedua yaitu upaya dalam melakukan pemasaran untuk memperoleh banyak pelanggan. Paragraf ketiga definisi CRM menurut ahli, yaitu menurut Kotler dan Keller. Paragraf keempat penjelasan tentang perusahaan CV Tabek Raya Motor. Paragraf kelima mengenai kualitas produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian. Paragraf keenam penetapan harga produk CV Tabek Raya Motor. Paragraf ketujuh perilaku konsumen mobil bekas, dan paragraf terakhir berdasarkan uraian penulis mengangkat judul CRM pada CV Tabek Raya Motor. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimana strategi penerapan CRM pada CV Tabek Raya Motor di Kota Baru Kabupaten Solo, dan bagaimana kendala dalam penerapan Customer Relationship Management di CV Tabek Raya Motor Kabupaten Solo, kemudian solusi dalam mengatasi kendala penerapan CRM tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini untuk mengetahui strategi penerapan CRM, mengetahui kendala dalam penerapan Customer Relationship Management, dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala CRM pada CV Tabek Raya Motor Kota Baru di Kabupaten Solo. Kemudian manfaat kegiatan magang, ada manfaat praktis untuk memberikan masukan informasi bagi CV Tabek Raya Motor untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian manfaat teoritis itu memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada penulis dalam proses jual beli produk dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar. Kemudian penerapan CRM dalam proses transaksi bertujuan untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan perusahaan dalam proses transaksi jual beli produk kepada konsumen di CV Tabek Raya Motor. Kemudian metode magang, penulis mengangkat atau menggunakan metode kualitatif, tujuannya untuk memenuhi data sebagai hasil penelitian dengan cara penulis langsung terjun ke lapangan dan melakukan observasi bagaimana strategi penerapan CRM dilakukan oleh CV Tabek Raya ini, dan juga melakukan wawancara dengan karyawan agar penulis dapat memperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya, tempat dan waktu magang di CV Tabek Raya Motor, lama magang selama 40 hari masa kerja atau 2 bulan. Selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan, wawancara dengan setiap karyawan, dan bagaimana perusahaan menerapkan Customer Relationship Management dalam melakukan transaksi jual beli mobil bekas di CV Tabek Raya Motor. Kemudian sistematika penulisan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada bab 1 pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, tempat dan waktu, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 atau tinjauan pustaka, itu berisi teori-teori yang bersih tentang konsep dan teori tugas penelitian. Kemudian bab 3 gambaran umum perusahaan, bab 4 pembahasan hasil magang, dan bab kelima atau terakhir tentang kesimpulan dan saran dari kegiatan observasi. Selanjutnya bab 2 atau pembahasan. Di sini penulis mengambil yang pertama konsep manajemen hubungan pelanggan menurut beberapa ahli, yaitu konsep CRM menurut Lukas pada tahun 2006 pada halaman 3, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian menurut Temporal tahun 2002 halaman 6, win-win solution. Kemudian menurut Storbaka tahun 2005 halaman 50, penciptaan nilai pelanggan melihat produk sebagai suatu proses dan tanggung jawab provider. Kemudian ada menurut Iwana pada tahun 2003 halaman 23, kombinasi dari proses bisnis dan teknologi. Kemudian pengertian manajemen hubungan pelanggan menurut Chaffee
tahun 2006 pada halaman 264 di bukunya pelanggan individual secara konsisten untuk keperluan perancangan produk dan jasa. Kemudian menurut Hollensen pada tahun 2003 halaman 211, dimensi kunci dalam membangun sebuah hubungan yaitu ada ikatan, kepercayaan, empati, dan reciprocal. Kemudian ada menurut Handito tahun 2002 halaman 29 membagi customer dalam 3 kategori yaitu cost and convenient customer, feature and benefit driven customer, dan extraordinary value seeker customer. Kemudian yang ketiga ada komponen manajemen hubungan pelanggan. Di sini penulis mengangkat dari Lukas pada tahun 2006 halaman 116 sampai 125 ada 3 komponen utama yang saling berintegrasi yaitu ada people atau orang, kemudian proses meliputi identifikasi, diferensiasi, interaksi dan personalisasi, dan yang ketiga ada teknologi. Kemudian penulis juga mengambil tujuan dan manfaat CRM menurut Lukas tahun 2006 pada halaman 6. Tujuannya itu yaitu mendapatkan pelanggan, mengetahui pelanggan, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, mengembangkan pelanggan yang menguntungkan, merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. Kemudian menurut Cipto tahun 2007, manfaat CRM itu efisiensi biaya, kepuasan dan loyalitas pelanggan, menyebarkan pengalaman positif, kemudian menjalin relasi dengan pelanggan. Adapun fungsi CRM yaitu untuk menganalisis mengenai konsumen berdasarkan kriteria tertentu dan menampilkan warning atau reminder. Dan yang terakhir, teori atau konsep CRM yang penulis gunakan ada dimensi manajemen hubungan pelanggan. Di antaranya ada continuity marketing, one-to-one marketing, dan partnering program. Dan di slide terakhir ada daftar pustaka di mana penulis mengambil Customer Relationship Management terhadap realitas pasien rawat inap Kota Makassar, UIN Alauddin Makassar pada jurnal AMA RA 2018. Kemudian manajemen hubungan pelanggan Erlangga Jakarta, buku Handito tahun 2002. Kemudian Lukas Ade Paul 2006, makalah seminar Customer dan Partner Relationship Management, Telematic Research Group. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi saya terkait tugas akhir yang saya buat. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.